Setiap kelompok harus ada satu orang yang belum nanya hari ini, harus nanya. Nanya apa, Pak? Apapun juga deh, pokoknya tanya. Nah, ya. Siapa di sini yang belum? Oke. Kelompok 2 siapa? Yang belum nanya hari ini? Semua ya, satunya. Satu aja deh. Siapa? Oke, Mas ini ya. Yang ini? Oke, yang ini? Oke, satu dulu ya, yang ini ya. Yang ini siapa yang belum tanya hari ini? Oke, baik ya. Jadi, saya mau setiap orang harus bertanya apapun juga. Karena saya yakin dari wajah-wajahnya banyak masalah nih. Banyak problem gitu ya. Tapi mau keluar kok malu, nggak enak didengar teman dan sebagainya. Kan kita belajar pede. Ya, jadilah orang autentik. Apa adanya. Nggak usah takut penilaian orang. Nobody. Bukan. Nobody cares. Nggak ada orang yang peduli. Tidak ada orang yang peduli kepada kita kecuali diri kita sendiri. Ya, oke, silakan. Apa bertanya apa? Baik yang tadi dijelaskan ataupun barangkali terpikir sesuatu, silakan. Bahas yang tentang ekstrovert tadi. Tadi kan Bapak bilang walaupun kita introvert, kita harus menjadi ekstrovert di tempat kita bekerja. Mau bertanya, misalnya ada rekan kita, saya admin jadi mungkin untuk sesama tim gitu ya, kebetulan. Misalnya kita punya teman tim yang introvert, lalu dimana kita harus mengerti dia karena di masa lalu dia misalnya dia udah tidak ada orang tua dia dulu, jadi kita harus memahami dia kalau dia tuh introvert yang tidak mau bergaul bersama kita. Padahal untuk segi pekerjaan kita diharuskan saling sesama tim membantu lah misalnya gitu. Itu gimana kita menyikapinya? Apakah kita harus memahami orang tersebut dengan gaya introvertnya dia, atau kita harus memberi masukan kepada dia supaya dia bisa menjadi extrovert untuk sisi yang positif ke depan? Oke, good. 100.000. Bagus pertanyaannya ya. Karena ini berkaitan juga dengan tim kita biasanya gitu ya. Ini gimana ya kok teman saya nih orang introvert banget, susah koordinasi. Kadang-kadang kita pengen cepet, dia diem aja tiba-tiba. Iya sih ada informasi. Kapan? Kemarin. Kok nggak ngomong? Lupa. Gitu kadang-kadang gitu ya. Jadi kadang-kadang mau cepet, kok nggak ngomong sih dan lain sebagainya. Jadi gini, dalam konteks kita bekerja, ya, memang kemampuan kita dalam membangun tim harus kuat juga, walaupun kita sejajar ya, sama-sama karyawan, sama-sama tim dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ketimpangan dari satu tim itu masalahnya yang kena siapa? Ya kita semua, gitu ya. Jadi orang-orang yang extrovert juga harus backup, mendukung bagaimana orang introvert untuk komunikasi. Karena sebenarnya orang introvert itu bisa komunikasi nggak sih? Bisa. Hanya cara komunikasinya aja gimana? Penuh pertimbangan. Jadi untuk ngomong A tuh nanti dulu, ini nanti tersinggung nggak ya? Ini nanti bener nggak ya? Ini nanti begini nggak ya? Nah untuk ngomong tuh butuh energi yang double. Kalau orang introvert nggak perlu energi ya. Kalau orang introvert itu, kalau sehari belum ngomong 12.000 kata, belum selesai. Extrovert maksudnya, ya kan? Ngomong terus gitu ya. Nah, yuk kita saling support. Ya, jadi yang orang merasa extrovert juga, daripada saya nunggu nanti salah, sebaiknya saya klarifikasi. Yang kemarin gimana? Yang ini gimana? Itu membantu juga orang introvert untuk lebih berani, lebih pede. Ya, tapi kalau nggak ada support seperti itu, mereka takutnya gue salah nih ngomong, takutnya apa dan lain sebagainya. Jadi orang introvert itu bukan orang yang pendiam juga enggak, coba kita lihat. Orang introvert pendiam enggak sih? Enggak. Bedanya orang introvert dalam komunikasi. Kalau orang extrovert, tipe orang yang kalau ngomong random, betul ya? Jumping sana, jumping sini, jumping sana, jumping sini, bisa gitu ya. Tapi orang introvert, kalau komunikasi itu harus tematik, ada temanya. Kalau temanya sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan minatnya, ngomongnya panjang lebar. Tapi kalau nggak asik ngomongin apa ini ya, males ah. Nah kadang-kadang modelnya seperti ini. Jadi dari sisi kitanya juga harus support. Ya karena kita nggak bisa pungkiri, introvert, extrovert itu sering jadi masalah panjang di banyak perusahaan. Saya juga ada di kantor yang mungkin taraf introvertnya suka kelewatan gitu ya. Seringkali, lo kok nggak ngomong? Iya sih kemarin mau ngomong, cuman bapaknya kelihatan lagi sibuk, loh kok kelihatannya? Padahal penting tuh. Ya, ini nanti setelah klien komplain, barulah. Jadi saya sering bilang, ingat ya,
Saya sebagai atasan, saya bukan babysitter. Kita berpartner, Anda harus lebih dewasa, lebih komunikatif, kita sama-sama menyelesaikan masalah. Nah, itu yang benar seperti itu ya. Jadi saya sering motivasi. Udah lumayan, dari 2 tahun lalu yang sangat super introvert, sekarang dia sudah mulai bisa komunikasi, koordinasi. Tapi ya tetap harus diingatkan, ditanya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi tugas kita. Jadi jangan berpikir bahwa bisa nggak sih ngerubah orang introvert? Bisa nggak? Bisa. Hanya tidak bisa merubah seperti orang yang full extrovert. Jadi harus bantu orang-orang seperti itu. Gitu ya. Good, pertanyaan bagus. Next, berikutnya, sebelah sini. Ya. Terkait tadi yang bola bekel sama kristal tadi gitu, kayak gimana kita harus ngadepin posisinya tuh dibalik, kayak atasannya malah yang kristal, bawahannya ini malah yang bola bekel kayak gitu. Kayak maksudnya ya nggak apa-apa lah kalau misalnya memang mungkin kasarnya tuntutan kerjaannya apa kayak gitu, tapi kan manusia itu ada batas sabarnya ya, dan seharusnya sih posisinya itu kan atasan kan bukan yang dilindungi, malah harusnya kan melindungi, membentengi bawahannya itu kayak gitu. Itu gimana menyikapi kasarnya biar atasannya itu sadar kayak ya nggak, jadi jangan kita yang membentengin mulu, harusnya dia membentengin bawahannya ini kayak gitu. Oke, baik. Susah-susah pertanyaan jadi nyesal saya nyuruh nanya ya. Aduh. Tapi apa saya jawab gitu ya. Oke, baik. Saya sering bilang begini ya, dalam organisasi apapun, tidak semua hal itu sempurna seperti harapan kita, gitu ya. Kan dalam dunia ini ada 3 hal yang tidak bisa kita pilih. Apa coba? Kita lahir dari keluarga siapa, kapan kita meninggal, dan siapa atasan kita. Coba nggak bisa milih. Nggak bisa, saya milih MSIK terus saya pengen yang mbak yang itu ya jadi atasannya, nggak bisa. Kejeblok ya dapat, ya udah resiko dengan semua konsekuensinya gitu ya. Tapi kalau saya lebih ngelihat bagaimana sih kita merespon ya. Saya punya 4 orang atasan sepanjang karir saya ya, sebelum saya punya bisnis sekarang gitu ya. Kalau ditanya Pak, kalau Bapak ngelihat Bapak sekarang punya kemampuan seperti ini, betul nggak atasan Bapak dulu orang yang sempurna, yang oke, yang baik? Saya bilang enggak. 4 atasan saya brengsek semua. Tapi saya belajar merespon dengan positif. Nah, kuncinya itu. Karena saya bilang tadi ya, kalau kita tidak punya pilihan untuk ngerubah sesuatu, yang kita bisa lakukan apa? Ngerubah pikiran kita. Gitu ya. Saya malah bersyukur loh sekarang ya. Karena beliau-beliau itulah saya jadi seperti sekarang. Karena apa? Saya berusaha untuk merespon positif. Oh iya, ada satu orang yang orangnya super perfect. Kalau sudah laporan yang saya buat, titik koma nggak boleh salah. Titik, balikin lagi, kerjaan lagi Andre. Wah, sampai lebur ngurusin titik koma, hurufnya benar atau enggak. Itu saya kesal juga, ya pikir ngapain sih saya kerja kok kayak gini amat. Tapi saya bersyukur sampai detik ini karena beliaulah saya bisa jadi orang yang sempurna dalam penulisan. Saya jago nulis laporan. Laporannya selalu perfect dan lain sebagainya. Pada saat itu kesel, tapi akhirnya ini ya. Orang yang kedua, orangnya super dominan. Ya. Juder, kesal juga dulu, gue salah melulu, apa-apa disalahin. Tapi saya belajar, oh iya ya, ini adalah pressure, ini tekanan membuat saya lebih kuat suatu hari dalam kondisi tekanan seperti itu. Saya ngeresponnya beda. Oh iya. Pada akhirnya apa? Saya bersyukur ada di bawah pernah jadi bawahan beliau. Karena dengan begitu mental saya jadi kuat. Gitu ya. Jadi kalau mau saran saya ya, kalau tadi terbalik dan lain sebagainya, itu kan given. Kita nggak bisa milih. Ya, saya milih atasan yang bola bekel, yang mana yang itu tuh nggak bisa. Tapi gimana kita merespon itulah yang membuat kita jauh lebih bisa menjalani kehidupan dengan positif, kan gitu. Gitu ya jawaban saya ya. Oke. Atau di sini boleh milih atasan boleh? Nggak bisa kan, nggak bisa. Given sama di mana-mana juga sama. No choice gitu ya. 100.000. Next. Tadi katanya di dalam pesan itu kalau dominan itu kan positif ya Pak. Extrovert itu kan positif. Gimana kalau yang extrovert itu mempunyai sifat yang dominan, gimana kita cara menghadapinya sebagai orang yang mungkin di tengah-tengah, mungkin nggak introvert juga tapi di tengah-tengah orang dominan itu. Oke, baik, makasih ya pertanyaannya ya.
Sebenarnya bukan orang ekstrovert itu positif, enggak. Semua orang punya kelemahan kelebihan. Orang ekstrovert juga punya kelebihan, tapi punya kekurangan. Orang introvert punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Kelebihan orang introvert apa sih? Coba kelebihan orang introvert. Tenang, stabil, kalem, tenang. Kalau orang ekstrovert umumnya panik, gerubah-gerubuk, buat orang stres. Ya kadang-kadang nggak bisa kita merasa bahwa oh ekstrovert itu lebih baik dari introvert, nggak bisa. Semua orang diciptakan dengan positif dan negatif masing-masing. Tinggal gimana cara kita maintain ya negatif ya. Hanya yang saya maksud saya tadi bahwa dunia industri kebetulan lebih menghargai tipe orang-orang ekstrovert. Yang saya sadari ya. Coba sekarang orang yang cepat kerjanya, target oriented, yang berani ini lebih dihargai dibanding orang yang pendiam, ya kan? Yang penuh pertimbangan. Kadang-kadang di dunia kerja tuh jadi rada nggak seimbang menilai orang, gitu ya. Tapi kalau kita bagaimana sih kita ngadepin orang yang dominan? Ya kalau saran saya, kita harus mengenal, memahami karakter dominannya seperti apa. Saya juga punya atasan dominan, ya. Saya mulai belajar apa coba? Jadi kalau tipe orang dominan itu, saya tidak boleh menyanggah beliau di depan orang banyak. Ya Bu, siap Bu. Oke, siap Pak. Oke, udah gitu aja. Nanti kalau mau komunikasi, diskusi, personal. Oh, dihargai itu. Tapi depan orang banyak, diem. Ikutin instruksi, siap. Oh, udah gitu. Itu yang saya alami ya, pengalaman dulu menghadapi atasan yang tipe dominan. Jadi kita harus menguasai dulu. Ini tipe atasan sih seperti apa? Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Oh, berarti saya harus masuk dari sisi seperti apa? Gitu. Jadi pada akhirnya gimana cara kita ngerespon tuh ya? Itu bukan mau ngerubah atasan, gimana ngerubah atasan? Nggak bisa ngerubah atasan. Gitu ya? Oke. Berikutnya, sebelah sini. Oke. 100.000 tadi Pak Imail. Mau nanya kalau soal yang tipe kepribadian itu Pak, kan kalau misalkan sebagai marketing kan kita punya existing client yang mungkin sudah di-handle oleh account handler sebelumnya, dan biasanya kan treatmentnya itu beda-beda. Ada yang kayak saya itu kliennya demanding banget. Nah saya mau tanya gimana caranya untuk meng-adjust sikap kita untuk bisa menghandle klien yang mungkin treatmentnya beda dengan account handler sebelumnya. Mungkin kepribadiannya mereka persuasif, atau kepribadian kita beda, atau kita yang technical atau yang service gitu. Jadi gimana caranya untuk mengadjust sikap kita untuk memberikan service yang baik untuk kliennya. Iya, oke, baik. Pertanyaan bagus juga ya. Jadi kalau saran saya, either kita yang sedikit belajar tentang gimana lebih sesuai sama akun yang sebelumnya. Dulu orangnya persuasif, ramah, engagementnya kuat. Ya saya harus sedikit belajar. Tapi kalaupun sampai sulit banget, tadi cari partner. Saya nggak tahu di sini bisa cross nggak sih? Gabung, bantuin gue dong. Ini kayaknya kliennya cocok sama gaya lu deh. Bisa nggak gitu? Seharusnya sih bisa ya, karena saya tahu, saya kelemahan kalau udah sama klien yang hahehe itu saya bingung. Aduh, basa-basi panjang banget, pusing gua. Jadi teman saya yang partner ini yang jagonya kalau udah engagementnya pas. Kadang-kadang kita perlu support dari karakter lain untuk bisa masuk begitu. Mungkin harus dimulai jadi satu aturan main ya. Kalau kita nganggap, ini nih orang technical, gua orang engagement. Mungkin harus lapor atasan, Bu, bisa nggak saya bawa satu orang lah yang bisa punya kemampuan seperti ini. Nah, mungkin saya nggak tahu, bisa juga. Tapi menurut saya di titik itu kadang-kadang kita perlu support orang yang karakternya beda dengan kita. Gitu ya. Good. Satu lagi sebelah sini. Kadang kalau orang Ya, supaya kedengaran suaranya. kalau orang yang introvert tuh selalu hal lanjut segala untuk dipikirkan ya, kayak jadi sulit untuk bisa mengelola pikiran diri sendiri, juga memanage untuk pemikirannya agar tidak overthinking. Itu kadang bagaimana caranya buat kita tuh buat bisa manage diri kita supaya pemikiran kita tuh gak terlalu overthinking ke hal-hal yang nanti gimana ya ke depannya kayak gitu. Itu juga berdampak pengaruh sama kerjaan kita juga nantinya ke depannya. Jadi sudah berusaha untuk melakukan kayak berpikir positif atau
nggak berpikir hal yang negatif ke arah sana, tapi itu pasti akan sulit kan Pak. Gimana caranya untuk bisa menumbuhkan rasa manage diri dengan baik, pemikiran positifnya pun akan keluar seperti itu. Gimana cara untuk mengelolanya? Oke, good. Overthinking itu apa sih? Nah, saya tanya dulu, overthinking itu apa? Nah, mungkin ini lebih tepat ya, 50.000 nih. Overthinking itu kebanyakan mikir hal yang belum kejadian. Jadi terlalu jauh mikirnya gitu ya. Jadi kalau orang piknik itu kejauhan, ya, terlalu kemana-mana gitu ya. Jadi orang overthinking itu kadang-kadang berpikir sebelum kejadian. Tapi ternyata overthinking itu sebenarnya muncul dari tipe yang mana nih kalau kepribadian? Dominan, influence, steadiness, atau compliant? Compliant, 50.000 lagi nih. Ya, orang compliant itu orang yang overthinking. Segala sesuatunya harus dipikirkan A sampai Z. Worst case skenario-nya harus tersusun dulu. Nah, saking jauhnya berpikirnya membuat dia menjadi stres sendiri karena kebanyakan mikir. Beda kayak orang dominan. Dominan itu orang yang tipenya pendek. Ya, apa yang depan mata dia dikejar, gitu doang tuh modelnya tuh. Ya, lebih happy. Biasanya hidupnya lebih happy itu karena pokoknya ya gua sikat aja deh, gua kejar aja deh saat ini. Nggak mikir jauh-jauh kalau orang yang influence terlalu kejauhan gitu ya. Nah, sekarang gimana sih manage-nya? Jadi teman-teman harus tahu ya. Ini sama ini. Past time. Ini future. Ini present. Sebenarnya kita ini hidup di dunia mana sih? Iya ini. Ini sudah lewat, ini belum kejadian. Yuk batasan kita ya ini, present time. Apa yang present kita punya, apa yang kita hadapi, itu yang kita tuntaskan. Karena banyak orang kalau yang terlalu future ya, karena overthinking, banyak hal yang akhirnya membuat kita worried setiap hari itu mikirin, nanti gimana kalau gini ya? Nanti kalau ini gimana? Jadi tapi akhirnya berpikirnya terlalu ke masa depan. Selesai nggak masalah hari ini? Padahal masalah hari ini harus selesai hari ini. Bagi aja apa kerjaan saya sampai sore. Makanya di kantor kami ada yang namanya target fokus. Ya, kenapa itu dibuat sejak tahun 2013 sampai sekarang? Dan itu yang membuat kita tidak perlu banyak orang, tapi kerjaan kita bisa efektif dan efisien. Prinsip dasarnya simpel waktu saya buat. Saya tidak mau ada orang datang ke kantor dengan kepala kosong. Kan kadang ditanya, kerjaannya hari apa? Sebentar Pak, ngapain gue ya? Nah, mesti hati-hati itu, ada yang something wrong. Karena atasanlah yang harus memastikan setiap orang, bawahannya itu harus bekerja fully dari jam pagi sampai dia pulang. Ya, ada target fokus. Nanti kalau apa bisa Mas Ismail ya menunjukkan ya modelnya. Jadi simple. Setiap pagi 5 menit harus ngisi apa yang saya kerjakan dari jam segini sampai jam segini. Nanti dia follow up kan. Nanti jam 5 sore sebelum pulang, mereka nulis lagi apa yang sudah selesai, apa yang belum selesai, apa yang masih ditunda, apa yang jadi kendala. Awalnya semrawut nih pada saat ngerjain ini. Tapi sekarang lihat manfaatnya apa? Semua orang yang kerja begitu datang, semua udah kerja. Dan tidak jadi orang worried karena apa? Ya sudah, saya sudah jelas kerjaan saya satu hari itu apa sih sampai sore. By hour by hour. Karena jangan salah loh ya, kalau kita bisa mengerjakan sesuatu tuntas hari itu, perasaan gimana? Seneng. Tapi kalau ini nggak selesai, itu nggak selesai, aduh ini belum, itu. Apa yang terjadi? Panik. Saya ngomong panik tadi. 50.000. Nah, kalau kita panik terus tiap hari, apa yang terjadi? Stres meningkat. Ya, stres meningkat, muncullah burnout. Istilah psikologi yang dulu nggak dikenal nih. Jadi anak-anak muda sekarang mungkin seneng baca yang psikologi ya. Akhirnya muncul istilah-istilah burnout. Burnout itu apa sih? Burnout. 2 kata kan? Kan burn out. Nah, ini salah nih terjemahannya. Ini bahasa Inggris gaya apa itu? Burn out, terbakar, keluar gimana?
Burnout itu dalam bahasa Indonesianya adalah gosong. Mentalnya gosong. Karena apa? Karena worried kemana-mana, ini nggak tuntas, itu nggak tuntas. Ditanya atasan, nggak tuntas. Akhirnya stres luar biasa yang nggak beres-beres tuh. Makanya kita harus benahin di area present-nya kita. Forget it, past yang udah lewat. Lupain. Jangan terlalu mikir jauh ke masa depan yang belum kejadian. Pikirin aja present. Harus clear, satu hari ini saya ngerjain apa sampai sore. Coba lihat ya. Kita lebih fulfillment dengan pekerjaan kita. Ngerasa bahwa, iya beres. Aduh beres. Jadi Pak Ismail kalau udah sore tuh ya, dia buat checklist.